Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Gobang. Nah, malam hari ini ketepatan malam Jumat. Nah, di sini di tempat ini menurut masyarakat sekitar dipakai dengan ritual pesugihan. Siluman ular ya Ki ya, Nah, pesugihannya. Kita mau cari Siluman tahu. Karena tadi kita lewat depan nggak ada motor mobil yang parkir ya. Belum nemu ini. Biasanya atau mungkin malam kliwon ya, nggak tahu juga Ki ya. Tapi kita nggak nemu ya. Kita hanya mau cari tahu karena lokasi ini lokasi yang biasa dipakai orang ritual-ritual negatif ya. Kita cari tahu aja Ki. Dukun santet ada nggak nih Ki? Ya, coba aja kita telusuri gitu. Ya, langsung aja, Pak. Nah, langsung aja lah. Kita berada tepat di lokasinya banget ya. Iya, lokasinya. Kita parkir kendaraan juga kita di ujung sana ya, dan udah ketemu sama juru kunci ya. Silakan aja masuk gitu kan, kita kan nggak mau nyata enggak tuh. Kalau kawasan sini makam-makam bong Cina ya. Rupanya habis dibersihin. Iya, bersih ya. Masih baru. Oh, karena musim hujan sih banyak tumbuhan yang aneh ya. Tumbuhnya gitu. Kalau musim hujan, Makamnya besar-besar kalau makam orang Cina tuh Ki ya. hampir semuanya dimasukin barang-barangnya, sepertinya. Tapi kalau guanya itu di mana Ki ya? Tempat pesugihan itu di mana ya? Ya, belum menemu. Tunggu ntar juga. Kalau ditelusuri pasti ketemu sih. Ada tempat guanya. Ini habis dibabat-babatin. Tuh. Ya, buat babatin gini nih. Cuman ini tempatnya bagus ya Ki, kayak aula gitu tuh ya, yang ini nih. Tuh. Itu ular apa bukan Ki? Nah, itu kita deketin kayak ular itu. Cari tahu Ki, cari. Ular Ki, hati-hati Ki. Ya, tenang lah. Alah. Aduh. Hati-hati, aduh, menyerang gitu. Wah, yang hilang. Kan di rumah nih. Gak bakalan bisa dipukul, paling hilang. Lupa. Maaf ya, ada maaf aja kalau yang Aduh, ini mohon maaf, bukan kita main-main atau apa ya, tapi kita nggak sengaja ya. Kita doain aja tadi semoga doa aja. yang ada di sini semoga arwahnya diterima oleh Tuhan Maha Pencipta. Karena kita nggak tahu namanya, jadi tidak kebaca. Pokoknya yang baik-baik lah kita doanya. Kita berarti rasanya lain, kita cari tahu. Oh, apa ya Ki? Mana? Belakang tadi Ki. Putih ya? Ya itu kita cari tahu bilang malu dulu. Ya apaan sih? Kita barang dapat lagi. Ya ambil. Aneh nih tuh. Kita cari tahu sana lagi. Tadi ada penampakan. Lewat tadi lewat. Lewat ada. Coba. Nah, ini tempatnya berarti udah mulai nih Ki ya. Bentar. Sosoknya kita telusuri dulu kemana tadi tuh. Di sini tuh. Walah, lewat lagi tuh gitu. Ya. Jadi kayak orang gimana kayak mau ngalang-ngalangin kita mau ke sini tuh. Ngalang-ngalangi. Ki, itu apa Ki? Nah, itu api. Kok nyala gitu tuh? Nah, kayak iya, api. iya. Ide. Tuh, tiba-tiba mati sendiri. Coba kita deketin aja. Ini penasaran dikit. Setelah tadi kelebatan. Tuh, nggak ada apa-apa di sini tuh. Enggak ada. Jadi pas padahal di sini tadi Pak ada api tuh. Di sini padahal tadi tuh. Iya. Ini nggak ada apa-apa tuh. Bekas-bekas apa juga nggak ada. Berarti kita kayak udah nggak diperbolehkan Ki. Kita tadi udah berputar-putar dan akhirnya kita nggak diizinkan masuk ya Ki ya ke lokasi tempat itunya. Dan kita harus jumpai juru kuncinya, dan kita udah ketemu juru kuncinya, dan kita udah sepakati, dan hanya suara aja karena orangnya tidak mau direkam. Oke.
Pak, ya kita sesuai tadi kesepakatan tadi Pak ya. Kita nggak pakai rekam Bapak, hanya ngobrol aja. Coba Ki Gobang situ aja. Saya di sini. Maaf ini orangnya. Separuh aja nih Pak. Maaf Pak, separuh aja. Oke. Pak, betul ya kalau di sini tempat ya gitu ya. Siluman itu. Pesugihan itu ya. Ular gitu. Betul ya Pak? Oh iya betul. Kita pakai bahasa kita aja biar agak dipahami aja ya. Saya tadi awal masuk sama kawan saya ini tiba-tiba ada ular siluman. Lalu ada seperti kobaran api, tapi sebelumnya ada kelebat-kelebat gitu, kayak ditolak gitu kita datang. Yang di sana ya? Iya betul. Apa ya tuh ya? Ya, emang lokasi di sini buat ritual pesugihan. Dan penghuni di wilayah ini itu adalah ratu ular. Oh gitu. Terus Ya, tadi Bapak lihat penantakan di situ. iya lewat tadi beberapa tadi tuh Untung, ular dan sekelebat-kelebatan tuh. untung Bapak nggak apa-apa ya. Waduh, emang kenapa biasanya tuh? Itu kalau banyak ini sebenarnya kalau orang yang Aduh bahaya emang ya kayak gitu. sebenarnya sih bahaya kalau di sini tuh. Makanya banyak sih yang datang ke saya untuk ritual pesugihan. Nah misalkan kalau mohon maaf ya, saya sama kawan saya Gobang ini nggak ada niatan untuk cari pesugihan ratu ular sih. Kita kesini nih sebetulnya kita mau cari tahu, walaupun kita juga sampai disambut ular tadi, sambut ular siluman lah gitu. Walaupun sampai saya lupa kalau tuh bawa ular siluman, sampai kita gebuk hilang. Ya kita lupa gitu kalau itu ular siluman. Pak, ini mohon maaf ya Pak. Kalau syarat-syaratnya untuk ritual pesugihan ular itu biayanya berapa Pak? Atau bayarnya belakangan atau bayar di depan Pak? Kalau untuk ritual, sebenarnya di sini kita nggak mau menarik ya, tidak mau menghargai berapa. Jadi yang orang datang ke sini dia cuman minta datang ke saya, gimana caranya, syarat-syaratnya apa, baru saya kasih tahu nih syarat-syaratnya ini. Tapi saya tidak pernah meminta imbalan ataupun apa ya, ataupun yang lainnya apalah gitu ya. Jadi resiko ditanggung sendiri gitu. Nah iya, makanya saya jujur aja tidak mau menerima uang hasil kayak gitu kan. Jadi kalau emang yang bersangkutan ingin melakukan ritual pesugihan gitu ya, atau penarikan, ya saya udah berkali-kali menekankan itu silakan, tapi resiko sekali lagi ditanggung sendiri. Tanggung sendiri ya. Oke. Untuk upahnya Bapak sendiri, Bapak kan sebagai juru kunci kan pasti kan ya, mohon maaf ya Pak ya, kita nggak usah munafik ya Pak ya, pasti ya Bapak juga kan harus ada upah, karena Bapak kan yang sebagai juru kunci yang memberitahu cara ataupun ya segala sesuatunya lah, memberitahu cara kan Pak ya. Artinya Bapak punya peranan utama dalam proses orang kalau ingin mendapatkan kekayaan dari tadi apa, proses siluman ular ya. Proses pesugihan siluman ular bervariasi ya, yang saya tekankan tadi ya, yang saya tekankan tadi, saya tidak menarik, tapi kebanyakan orang ya mengerti sendiri Ya gitu ya. Kadang dia ngasih amplop ya, ada yang ya maaf ini sebesar 500.000. Bahkan ada yang cuma ngasih ala kadarnya aja, rokok 1 batang ada. Cuman ya udah, mungkin rezekinya saya begitu. Mohon maaf ya, jadi kalau saya ambil kesimpulan berarti Bapak ini untuk sebagai juru kunci ini soal upah Bapak sih tergantung pemberian si yang itu ya, walaupun dia dapatnya berapa juta, tapi keikhlasan ke Bapak, dan Bapak nggak boleh menarifkan ya.
Jadi harus terima berapa aja. Kasihnya tadi serokok sebatang ya Bapak harus terima kan gitu ya. Emang tapi emang ada Pak yang ngasih sebatang rokok gitu? Ada orang itu sih, Oh ada juga ya. orang seberang. Bapak-bapak bisa tahu lokasi ini dari mana. Aduh, itu biasanya yang datangnya bapak-bapak apa ada yang muda gitu? Apa? Banyak sih. Semua kadang-kadang ada ibu-ibu yang datang. Oh, ke sini. ibu-ibu juga ada. Iya, mungkin karena terlilit hutang. Buntu-buntu lari ke sini gitu. Iya, mungkin. Tapi mohon maaf ya, tingkat keberhasilannya apa banyak betul memang setiap yang datang sini yang minta itu memang dia ada hasil. Ya, semuanya. Tapi berapa persen dari 100%? Hampir 60-70%. Oh gitu ya. Karena yang namanya ritual kayak gitu, itu kan tergantung dari keseriusan dari yang bersangkutan. Nah ini saya sama kawan saya di Gobang sini penasaran datang ke malam Jumat gini nih, tapi malah kita nggak nemuin ada pelaku. Apakah Ini nih Ah, yang banyak orang salah beranggapan bahwa malam Jumat itu waktu yang tepat untuk melakukan ritual ya. iya. Nah itu salah, Tapi untuk ada ini beda ya. beda. Kalau di sini Hmm, untuk melakukan ritual pesugihan ular, siluman ular, hmm. itu harus malam Selasa. Oh Selasa ya. Oh. Kalau untuk pasarannya, pasaran Jawanya, Selasa pahing. Jadi kalau menurut orang Jawa pahing itu pahit. Iya iya iya. Nah, jadi sebenarnya sih pahing itu pahit itu sebenarnya untuk sindiran keras buat orang. Pahit bakalan dia tuh mengalami hidup yang pahit. Oh gitu ya. Iya. Oke oke oke. Nah saya sama Ki Gobang ini memang tadi mohon maaf agak lancang karena kita langsung masuk ke lokasi dan nggak nemuin Bapak ya awalnya masalahnya. Ya, awalnya kan Sebenarnya udah saya, dapat. saya juga sebenarnya tahu Heeh, bapak berdua ini sudah lepas di sana. heeh. Semuanya udah saya biarin aja. Terus sampai saya disambut ular tadi tuh. Ularnya bukan ular, ternyata ular siluman gitu kan. Untung bapak berdua ini Oke tidak ya. menghalang. Ya bukan kita sombong ya, artinya ya kita datang sini juga pakai assalamualaikum gitu tuh. Ya kita nggak ada niatan apa-apa, cuman hanya ingin tahu karena informasi ada kerabat kita yang pernah datang ke sini. Jadi dia laporan, ya mohon maaf nih, Ya. dia katanya sudah berhasil dan dia mendapatkan uang pertama itu dari hasil yang dia jual itu 300 juta. Bisa disebutkan perawakannya atau ciri-ciri dari Ya mungkin ya kerabat kita lah gitu tuh. Ya dia kan punya kontrak di sini 3 tahun. Ya perawakan kurang lebih sebadan dia lah. Iya. Badan dia gini, tinggi kurusnya kurang seperti orang dia. seberang mungkin ya. Ya kalau aslinya orang seberang, cuman dia emang domisili ya Sebenarnya saya udah ya tahu gitulah. siapa orangnya, cuma saya nggak mau menyebutkan nama daerahnya, nama orangnya juga saya nggak mau. Takutnya nanti Ya mungkin itulah Ya. itu. Jadi tujuan saya sama Ki Gobang sini sengaja kita tuh mau cari dan kita mau ketemu ratu ular. Ya kita mau negosiasi nih, karena kerabat kita ini waktu kontraknya sudah sekitar 1 bulan lagi habis. Dari pertama 300 juta, lalu minggu ke berikutnya dia dapat 300 juta, jadi per minggu dia dapat 300 juta di kamar yang kosong tadi. Dan betul apa seperti Bapak tadi sampaikan tadi ya. Nah lalu dia datang kepada kami gitu untuk minta tolong memutuskan tali pesugihannya tadi. Maksudnya kontraknya nih ya kita membela dia, dia manusia gitu. Mohon maaf ini mohon maaf Bapak sebagai juru kunci sini ya, bukan kita mau sombong atau apa ya. Saya dan Ki Gobang sini kita mau ketemu sama ratu ular tersebut untuk menegosiasi. Nah untuk Bapak kira-kira gimana Pak? Mengizinkan nggak sih? kalau untuk melakukan negosiasi seperti kayak gitu, kayak gimana ya? Itu seperti jual beli dong. Iya. Jadi Ya gini. kita tanggung resiko ya. Iya. Kita tanggung resiko. Kita akan tanggung resiko. Kita akan lawan. Ya, tapi sebelumnya saya dulu pernah nekankan kepada semua orang yang datang ke sini, semua yang resiko dia yang nanggung sendiri, Iya, oke. gitu kan. Nah, kalau emang dia batas perjanjiannya udah habis segitu, ya dia harus nanggung. Apakah dia bakalan menjadi anak buah dari siluman ratu ular ini? Ya kalau saya mau negosiasi sama kanjeng ratu ular, ya saya maaf nggak bisa.
mungkin beda bagian ya. Ya, itu Ya, bukan- ini mohon maaf karena Bapak, saya menghormati Bapak sebagai juru kunci Pak ya. Iya. Saya sama kawan saya yang biasa dipanggil Ki Kobang, dia namanya Jade Kobang. Sekali lagi kita bukan mau sombong ataupun apa, tapi kita datang sini atas dasar kemanusiaan. Rasa hilaf ataupun perbuatan lupa daratan lah dia, karena suatu kebutuhan hutang piutang di bank dia sangat besar, sampai membuat dirinya datang sini dan ternyata berhasil. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Iya. Maka itu saya dengan kawan saya ini bersikeras datang ke tempat ini untuk melakukan negosiasi. Nah itu kira-kira gimana Pak? Apakah negosiasi yang akan saya lakukan ini bisa di apa? Ada orang datang itu orang mana Pak ya? Oh, orang sini Pak ya? Berserta juga ini. Dia juga sama ritual. Tapi bukan ritual, karena ini malam beda ya. Bukan ya. Itu di situ kan ada keramat juga tuh. Oh gitu ya. Keramat salah satu pangeran. Makanya banyak orang yang salah kaprah yang datang bukannya berziarah ke makam penyebar agama Islam, malah dia larinya ke lokasi sebelahnya. Oke Pak, kita mau nggak mau cari ini karena mungkin urusan mungkin urusan ada sama Bapak ya, karena kita urusan sama goibnya langsung ya Pak ya. Oke, malam ini karena udah mau jelang subuh ya. Maksudnya di ya satu ular. Gak bisa kita lagi. Tapi Kalau menurut saya gimana? jangan malam ini. Karena Karena- nggak ada di sini ya. Iya. Jadi kalau ular itu yang saya tekankan tadi, yang tadi saya kasih tahu ya, Ya. itu malam Senin malam Selasa. Senang Mas. Ya. Oke. Ada Kita pun- hanya negosiasi loh. Kita hanya negosiasi ke ratu ular tersebut Ki ya. Kita hanya negosiasi ya, hanya minta itu atas nama yang kerabat kita ini cut. Jangan ada itu ya. Ya, ntar ini- mungkin ada persyaratan. Biasanya ada persyaratan ya. Iya. Makanya ini saya mau kasih ini ya, ritual. Siapkan yang namanya, Pak, maaf kamera sini biar muka Bapak nggak kelihatan. Oh, gitu. Karena oke, gimana Pak? siapkan kembang kantil 7 biji, 7 kembang kantil sama minyak misik, tapi minyak misik yang putih, Ya, yang mix hitam. putih. Oke, ya, saya tahu. Nah, setelah itu bawa juga nampan atau mangkok kecil, sekalian dupa. Lupa. Karena kalau bangsa kayak gitu dia lebih suka kembang kantil sama dupa. Oke, itu syarat utama itu Pak ya. Syarat utamanya. Mungkin itu ya. Selebihnya mungkin apalagi yang Bapak miliki ya, atau Bapak bisa siapkan untuk bantu kami, karena kita jujur kita nggak mau cari masalah ataupun ribut ya dengan ratu ular, tidak. Kita hanya negosiasi ataupun mungkin dia punya permintaan lagi gitu kan. Nah, yang kiranya berkaitan dengan tumbal, saya akan mencegah itu ya, Ki ya. Jadi mungkin gini, nanti bisa saya bantu Hmm, mediasi ya, Ya. untuk pemanggilan Kanjeng Ratu Ular ini. Iya. Ya, ini tadi saya tekankan lagi. Oh. Adapun resikonya apa, saya tidak. Oke, kita tanggung sendiri ya Ki ya. Kita akan hadapi dalam artian kita nggak mau cari ribut dulu, walaupun dia makhluk gaib ya. Ya, Mas. Sesama halnya kita sesama manusia nggak boleh lah cari-cari gitu. Kita nggak menantang. Kita hanya negosiasi. Ya dengan cara kami untuk memutuskan, minta tolong udah putuskan saja kontraknya tadi gitu tuh kan. Dan oke, saya mau tahu permintaan apa yang dia minta untuk ganti ruginya. Tapi kalau yang namanya ganti ruginya dengan tumbal lagi, ya kita nggak terima. Nah, kita apa yang sekiranya mampu dan masuk akal, oke lah, Oke ya. Kita hanya itu saja. Tapi walaupun mungkin bayangan kita mungkin agak sulit ya, karena kerabat kita sini sudah menikmati hasilnya, lalu seenaknya saja ingin putus kontrak kan gitu. Walaupun dia resikonya udah salah, udah jelas. Cuman yang namanya bangsa jin, bangsa setan, bangsa iblis itu kan dia lebih licik, makanya dia sudah banyak menyesatkan manusia. iya betul. Jadi Sebenarnya, serba salah. ya itu saya sudah menekankan yang datang ke sini, dia nanya ke saya, Pak, gimana
mau ini itu mau ikut mau ritual pesugihan. Sebenarnya saya ngelarang juga sih sama orang-orang yang datang ke sini tuh. Cuman karena dia maksa, ya udah silakan. Saya hanya ngasih aja persyaratannya, ini syarat-syaratnya ini. Saya bisa memanggilkan. Untuk selebihnya itu nanti urusannya dia sama Karena kalau feeling saya Ki, mohon maaf Ki, situasi ini hari juga ini udah menjelang subuh ya. Dan kita benar-benar kita bisa datang lagi ke sini ya. Ya, Kalau ini- Bapak ini sih hanya, mohon maaf ya, Iya, berarti iya. Bapak ini hanya sebatas penyambung aja. Penyambung. Tapi resiko sih oke ya. Iya. Kita coba ya. Oh, ini listriknya mati. Bentar. Ini masih boleh. Udah. Tadi kita potong dulu karena lampunya mati ya tadi ya. Kita pakai lampu Bandung ini karena baterai ya. Oke Ki ya, kita pakai ini biar nggak terlalu silau, kita kesini aja tengah-tengah gini biar nggak silau ya. Jadi kita sih udah tahu ya gitu Pak ya. Artinya kesepakatannya seperti apa itu malam Selasa Pak ya. Malam Selasa silakan kalian berdua datang ke sini. Jangan lupa itu yang tadi saya Oke, sebutkan Kak. persyaratannya ya. Malam Selasa Pak. Itu jamnya jam berapa Pak biasanya Pak? Usahakan jam ganjil. Jalan paling sore jam 9 atau jam 11. Oh oke. Nanti benturan dengan yang lain nggak Pak? Kan itu ada yang suka datang dari ke sini juga yang lain-lain Pak. Ada. Oh. Ada orang yang datang mau ini tuh kadang-kadang sebelum maghrib itu ada yang udah datang. Oh, udah ada di sini pas sebelum mau sini. Ada. Oke deh. Karena waktu juga udah jelang subuh ya Pak. Nanti kita insya Allah malam Selasa kita kesini lagi ya. Ya, ini saya lihat di belakangnya Mas ini banyak macan. Ya gitulah. Kita datang sini bukan mau perang. Ya, kita bukan mau perang lah. Artinya kita mau negosiasi lah. Saya ini Aduh. jujur aja nih. Ya jujur aja nih. Ini ya yang di belakangnya sini nih. Aduh, bukan apa-apa karena kita tadi dapat suatu seperti serangan ataupun dihalang-halangi gitu kan. Jadi ya secara batin ya Gobang ini kan akhirnya kan ya gitulah. Semoga saja di malam Selasa tidak terjadi apa-apa ya. Karena yang saya lihat ini si gondrong ini auranya kuat banget. Ya Jadi yang saya takutkan itu nanti ribut ya. karena ini macan ketemu ular. Nah itu dia nih. Kita Itu mau yang bikin. ya soal itu mah yang di belakangnya dia mau macan mau apalah semua juga sama makhluk Allah. Cuman jalurnya kita kan berbeda. Nah itu ular kan jalurnya mohon maaf ya. Ya semua juga yang salah bukan siluman ularnya, salah manusianya. Gitu. Manusianya itu yang salah. Manusianya yang minta gitu. Makanya kita hanya Jadi kalau bangsa jin, bangsa setan itu lebih suka kalau ada manusia yang kayak gitu loh. Malah dia ya pasti suka. Makanya banyak manusia yang hanya karena harta. Nah itu dia. Dan sebetulnya saya di sini udah nggak nyaman ya, nggak nyaman karena seperti ada energi-energi yang dihalang-halangin suruh cepat pergi. Karena tadi udah kelebat, waduh kita dihalang-halangi beberapa makhluk gitu ya. Nah itu di sana itu gerbang. Iya sana tuh ya. Oh, oke. Sana ya. Gerbangnya sana tuh. Oke, kayak nggak kelihatan banget lah sini sila ya. Itu gerbang masuk ke istana Raja. Di situ ada pohon gede. Masuk secara kasat mata itu di pohon gede itu nggak ada apa. Oke, terima kasih deh informasinya ya. Dan Pak, ini sih hanya sedikit obrolan aja ya. Ini maaf sekali lagi. Tolong diblurkan ya. Bagi teman-teman yang nonton video channel Gobang Official, pokoknya jangan sampai terjerumus ke ritual seperti inilah. Jadi ujung-ujungnya ya seperti itu. Tekannya kan kontrak seperti kerabat Gobang ini kan. Dia udah menikmati hasilnya sampai dapat ratusan juta, pas mau habis kontrak didatengin sesosok yang sangat buruk rupa. Ya awal-awalnya sih cantik gitu. Cantik ya. Cantik. Berhubungan Memang seksual menggoda gitu ya. Dapat uang 300 Dapat juta. uang, wanitanya cantik kan gitu. Nah,
Pas terakhir didatanginya buruk, wah dia sangat ketakutan, akhirnya lari ke Gobang minta pertolongan kan gitu. Tapi Ngeri kalau juga saya ya. sih ya kasihan juga kan gitu. Ngeri ya. Mau ntar saya bantu gitu. Awal-awal dia waduh menikmati seksual dengan wanita cantik ya, wah dapat uang ini. Sekarang sudah mau jelang akhir kontrak habis, buruk rupa dan mau nggak mau harus ngelayani ya. Dia lari. Nah itu jadi udah resiko yang harus dia terima, tapi kita coba bantu dia ya dengan kita negosiasi. Oke Pak, kita waktu juga kita terbatas ya Pak ya, sudah mau jam subuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke ya Pak. Oke Pak. Nah, oke. Langsung pamit ya Pak ya. Oke, kita motor sebelah sana. Nah inilah sekelumit cerita, bukan sekelumit cerita ya, artinya ada pengalaman yang kurang tidak baik, ya yang kurang tidak baik banget lah, yang tidak boleh ditiru. Sesulit-sulitnya hidup jangan sampai kayak gitu ya Ki ya. Jangan sampai. Oke, kita pulang ya, kita cari susu lah ya. Baik ya. Oke, tutup lagi ngomong sini, tutup. Ya udah, sampai di sini dulu. Nanti tunggu aja kelanjutannya nanti. Pas malam Selasa saya kesini lagi. Pokoknya jangan lupa like and subscribe dan tombol loncengnya Ki Gobang Official. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah ya. Assalamualaikum.